Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqimah dengan NIM 2402010031. Saya akan menjelaskan tentang politik etis dan pengaruhnya terhadap Islam di Indonesia. Apa itu politik etis? Politik etis adalah kebijakan Belanda pada awal abad ke-20 sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat pribumi. Muncul karena kritik internasional yang menuduh Belanda hanya mengeksploitasi tanpa memperhatikan kesejahteraan. Fokus pada 3 program, yaitu 1. Edukasi, pendidikan rakyat pribumi. 2. Irigasi, perbaikan sistem pertanian. 3. Transmigrasi, pemerataan penduduk. Tujuan dan dampak sebenarnya, niat baik atau kepentingan politik. Tujuan resminya yaitu memperbaiki kesejahteraan pribumi. Tujuan tersembunyinya yaitu memperkuat dominasi kolonial termasuk terhadap Islam. Islam dianggap ancaman karena menginspirasi perlawanan moral dan politik terhadap penjajah. Strategi pendekatan terhadap Islam. Belanda tidak lagi menggunakan kekerasan secara langsung, mengendalikan Islam dengan membentuk birokrasi keagamaan. Tokoh agama dirangkul dan ditempatkan dalam sistem kolonial. Fungsi agama diawasi agar tidak menjadi kekuatan tandingan pemerintah. Kekhawatiran Belanda, pengaruh jaringan Islam internasional. Belanda waspada terhadap gerakan pan-Islamisme dari Timur Tengah. Takut Islam jadi alat perlawanan global terhadap kolonialisme, maka dilakukan pengawasan ketat terhadap jamaah haji, santri, dan pelajar yang belajar di Mekah atau Kairo. Pendidikan Barat, senjata dua arah. Belanda mendirikan sekolah-sekolah barat seperti His dan Volksschule. Tujuannya yaitu membentuk elit pribumi yang loyal kepada pemerintah kolonial, melemahkan pengaruh pesantren dan ulama. Namun, pendidikan ini juga menjadi pemicu tumbuhnya semangat nasional. Kebijakan pengawasan Islam. Pengawasan organisasi Islam. Organisasi seperti Sarekat Islam diawasi karena dianggap memobilisasi rakyat, dicurigai menyebarkan semangat kemerdekaan. Pembatasan pendidikan Islam. Pesantren dianggap sebagai pusat penyebaran ide anti-kolonial. Pemerintah membatasi peran dan pertumbuhannya. Kebijakan tambahan. Pengawasan haji. Haji dianggap rawan menyerap ide-ide revolusioner. Belanda mengatur jalur dan biaya haji agar tetap dalam kontrol kolonial. Larangan dakwah politik. Ulama dilarang menyampaikan dakwah berbau politik. Pemerintah khawatir dakwah bisa menyulut perlawanan. Kesimpulannya yaitu dampak politik etis terhadap Islam. Politik etis membawa dua sisi positif, akses pendidikan dan pembangunan. Negatifnya, Islam menjadi objek pengawasan. Belanda memakai pendekatan halus untuk mengendalikan umat Islam. Namun, ini justru memicu semangat kebangkitan nasional. Sekian yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.